welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sobat Fitri, kembali lagi sama aku. Jadi kali ini tuh aku akan memberikan informasi beasiswa dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jadi ini tuh ada beasiswa dan pastinya worth it banget. Mungkin kalian kepo apa aja sih beasiswanya? You check this out. Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi dari aku yang insya Allah bermanfaat. Mohon maaf banget ya guys sebelumnya, mungkin ini kayak suaranya rame banget gitu. Maklum aku lagi di outdoor, gak kayak biasanya kan aku dalam ruangan gitu ya. Kali ini berbeda. Oke guys, jadi ini tuh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kembali membuka beasiswa S2 nih dalam dan juga luar negeri tahun 2021. Jadi guys, program ini tuh terbuka bagi para aparatur pemerintah pusat maupun daerah, termasuk TNI dan juga Polri, juga masyarakat umum dari instansi swasta. Jadi intinya dari kayak pegawai seperti TNI ataupun Polri, juga bagi kalian masyarakat umum ini terbuka sekali beasiswanya. Jadi buat kayak program beasiswa yang Kominfo S2 dalam negeri ini, persyaratan umumnya itu yang pertama masa kerja minimum 2 tahun ya, kemudian belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2. Jadi artinya belum kuliah di S2-nya gitu ya. Yang selanjutnya itu persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing perguruan tinggi yang dipilih. Jadi nanti buat persyaratan lebih lanjutnya itu tergantung dari universitas mana kalian akan mendaftar. Lalu pendaftar beasiswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas reguler. Jadi mungkin bukan kelas karyawan ataupun kelas apa gitu ya. Jadi ini tuh hanya kelas reguler saja yang umum gitu ya. Jadi buat persyaratan khusus untuk pegawai negeri sipil ya atau PNS ini, yang pertama kalian itu merupakan PNS pada instansi pemerintahan pusat maupun daerah ya. Jadi bisa di pusat ataupun daerah. Bisa juga TNI atau Polri dan berstatusnya aktif gitu. Kemudian masa kerja minimum 2 tahun terhitung sejak menjadi CPNS bagi pendaftar dari PNS. Yang selanjutnya itu kalian berusianya itu maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri. Jadi ada kayak maksimal dari usianya ya. Bagi PNS di daerah 3T ya, yang tertinggal, terdepan, dan terluar, itu berusianya maksimum 42 tahun. Jadi gitu ya perbedaannya bagi mungkin daerah yang biasanya itu 37 tahun, tapi buat yang daerah 3T itu 42 tahun. Kemudian mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang. Jadi ada kayak surat izinnya gitu ya. Jadi persyaratan standar IPK itu minimal 3 untuk bidang komunikasi dan juga kepemimpinan dan inovasi kebijakan, serta minimalnya 2,90 untuk bidang informatika. Jadi bedanya itu ya. Lalu tidak ditujukan bagi PNS dengan jabatan fungsional pengajar pada instansi sektor pendidikan. Kemudian persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti program beasiswa S2 ilmu komunikasi adalah tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Jadi mungkin lebih lengkapnya lagi kalian bisa baca di website resminya dari Kominfo ya guys. Jadi aku hanya memberikan gambaran secara umumnya. Kemudian buat tadi kan untuk kayak yang pejabat di instansi pemerintah ya, kalau sekarang itu untuk masyarakat umum. Jadi mungkin rata-rata dari kalian mungkin masyarakat umum yang akan mendaftar di S2 Kominfo. Yang pertama, kalian merupakan warga negara Indonesia. Lalu usia maksimum pelamar 33 tahun. Jadi ada usia maksnya itu 33 tahun. Lalu kalian tuh kayak harus punya latar belakang pekerjaannya itu di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi ya. Dan juga merupakan pelaku startup lokal gitu ya. Jadi harus yang relevan dengan pekerjaan kalian gitu.
Kemudian masa kerja minimum 2 tahun dan mendapatkan izin ya. Jadi hampir sama sih kayak yang buat pegawai negeri sipil ya. Dan buat kayak IPK-nya hampir sama ya buat yang PNS. Jadi 3,00 untuk yang bidang komunikasi dan juga kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Lalu minimal 2,90 baik untuk bidang informatika. Jadi sama kayak yang tadi buat PNS. Kemudian persyaratan lainnya sama ya kayak tadi, mengikuti universitas atau perguruan tinggi yang akan kalian daftar. Jadi Kominfo juga guys ada buat yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri. Jadi bagi kalian yang kayak pengen nih ke luar negeri seperti mau ke Tiongkok, India, Hungaria, kalian bisa untuk mencoba beasiswa Kominfo ini. Untuk beasiswa S2 ke luar negeri Kominfo tahun 2021 ini kembali dibuka bagi ASN atau anggota TNI ataupun Polri dan masyarakat umum yang berminat gitu ya untuk studinya di bidang informatika, komunikasi gini, tapi yang di luar negerinya. Jadi ada kayak 5 pilihan negara tujuannya guys. Yang pertama yaitu ada Tiongkok, yang kedua ada India, lalu ada Hungaria, lalu ada Belanda dan juga Jepang, dengan ada kayak daftar universitasnya yang bisa kalian pilih. Jadi kalian untuk lebih jelasnya bisa lihat di website resminya dari Kominfo. Jadi guys, buat pendaftaran untuk program S2 luar negeri ini udah dibuka nih dari tanggal 28 Januari 2021. Dengan batas waktu pendaftarannya ya berbeda-beda guys. Jadi tanggalnya itu 28 Februari 2021 untuk skema beasiswa Kominfo Student dan beasiswa ke negara tujuan studi Tiongkok. Jadi Tsinghua University ya, tanggal 28 Februari. Yang selanjutnya dibuat kayak ke negara tujuan lainnya itu pada tanggal 19 Maret 2021. Jadi buat kayak informasi selengkapnya, lalu berkas pendaftarannya bisa kalian unduh di website resminya Kominfo. Linknya ada di deskripsi box. Jadi aku hanya memberikan gambaran secara umumnya. Jadi itu Kominfo ini memberikan beasiswa bagi kalian masyarakat umum ataupun pegawai negeri sipil, baik itu TNI, Polri juga bisa untuk mendaftar. Bisa untuk kuliah S2 dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini sungguh worth it banget guys. Jadi aku hanya memberikan informasinya segitu. Lebih lengkapnya bisa cek di website resminya dari Kominfo. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe. Lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan informasi beasiswa dari aku.